Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 32, Hantu di Pepohonan. Sinar matahari sore menyinari halaman, membuatnya hangat dan nyaman. Sui sedang duduk di kursi bambu, mengikat sekumpulan anyaman hijau. Halamannya telah disapu seluruhnya dan luas serta bersih. Hukuan juga dengan hati-hati membeli tempat tidur, perlengkapan mandi, dan barang-barang lainnya, serta memperbaiki tempat tidur sayur dan pergola. Wu Guangbin dan 3 dokter lainnya telah kembali ke pusat medis Xinghuang untuk berkonsultasi. Sebaliknya, Sui, pemilik toko, merasa nyaman. Saudara Su, untuk apa ayam jago ini? Tak jauh dari situ, Huang Ganjun sedang menggoda ayam jago yang baru dibeli dengan bosan. Burung ini sangat ganas, dengan cakar yang tajam dan paruh yang tajam. Ia berjalan seperti angin dan berkokok dengan keras. Huang Ganjun dan lebih dari selusin pelayan menggali hampir 3 kaki dari tanah di pasar kota sebelum mereka menemukan ayam jantan yang begitu agung. Bunuh dan berdarah. Sui memerintahkan dengan santai. Setelah apa yang terjadi hari ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa akan lebih baik jika memiliki seorang tukang di sisinya, yang dapat menghemat banyak waktu dan tenaga. Oke. Huang Ganjun mengeluarkan pisau pendek dari pinggangnya dan mulai bekerja. Tidak lama kemudian, semangkuk darah ayam berwarna merah cerah dibawakan untuk Sui. Oke, itu bukan urusanmu. Kamu bisa pulang. Sui mengambil bungkusan batang pohon willow yang diikat dan mencelupkan ujung pohon willow ke dalam mangkuk darah ayam sedikit demi sedikit. Daun hijau dan darah merah berlumuran darah. Bersama-sama, mereka berdiri keluar. Huang Ganjun ragu-ragu dan berkata, Saudara Su, menurut pendapat saya, Anda telah mengusir semua orang yang bekerja untuk Wen Changqing di pusat medis Xinghuang. Jika Wen Changqing mengetahuinya, dia pasti tidak akan melepaskannya. Apakah Anda menginginkan saya pergi menemui ayahku untuk memperingatkannya? Wen Changqing. Sui meliriknya dan berkata, jika kamu tertarik, pergi dan cari tahu untukku siapa yang terbaik dalam menempa senjata di kota Guangling. Dan berkata, Saudara Su, masalah ini mudah dilakukan. Keluarga Huang kami memonopoli bisnis pemurnian senjata di kota. Ada lebih dari 30 ahli pemurnian senjata. Sempurnakan. Saya jamin ahli pemurnian senjata terbaik akan melakukannya. Anda mengabdi. Sui kemudian menyadari bahwa di antara 3 klan besar di kota Guangling, keluarga Wen memonopoli bisnis jamu, keluarga Li memonopoli bisnis gandum, dan keluarga Li memonopoli bisnis gandum. Keluarga Huang memonopoli bisnis pemurnian senjata. Aku berencana membuat pedang, kata Sui. Huang Ganjun tiba-tiba tertawa dan berkata, menempa pedang. Lalu cari Wang Tianyang. Keterampilan membuat pedang Tuan Wang adalah salah satu yang terbaik di kota Guangling. Banyak orang dari luar datang ke sini untuk meminta pedang yang bagus dari Tuan Wang. Sui mengangguk dan berkata, datanglah ke sini besok pagi dan bawa aku menemuinya. Huang Qianjun langsung setuju dan berkata, Saudara Su, apakah ada hal lain? Dia benar-benar pandai melakukan sesuatu untuk Sui. Ini adalah antusiasme yang ekstrim. Cepat pulang. Sui melambaikan tangannya. Saudaraku Su, aku akan kembali besok. Huang Qianjun membungkuk dan pergi. Dia sangat bijaksana, dan jika dia tetap dekat dengan Sui, dia juga akan mengganggunya. Sama seperti ketika dia biasa mengunjungi rumah bordil, hal yang paling menyebalkan adalah pengikut yang dikirim ayahnya kepadanya. Setelah merendam bungkusan anyaman itu dalam darah ayam jantan, Sui mengambil pisau dan memotong 3 kaki. Kayu persik hijau dicincang. Saat serpihan kayu halus terkelupas, pedang mahoni segera terbentuk. Kemudian, Sui berdiri dari kursi bambu, memegang pedang kayu persik di depan matanya, melihatnya, lalu mengangguk puas. Tunggu saja malam ini. Sui mengayunkan pedang mahoni dengan santai dan melirik anyaman hijau yang berlumuran darah ayam. Matanya langsung berpindah dan tertuju pada pohon belalang tua tak jauh dari halaman. Sophora japonica, hantu di pohon. Pohon ini termasuk dalam kategori yin dan kemungkinan besar menarik hantu dan roh jahat untuk tinggal di sana. Adapun tata letak halaman ini, buruknya adalah di sisi pohon belalang. Terdapat sumur yang digali, dan energi jahat yang muncul di bawah tanah hanya akan mengubah halaman ini menjadi rumah berhantu di mata orang biasa. Sumur ini jelas telah diblokir oleh seseorang. Tampaknya seseorang telah memperhatikan bahwa ada masalah di sumur ini. Tapi sayangnya, tidak ada yang memberitahuku hal ini. Sui berpikir. Keluarga Wen. Kediaman Wen Changqing. Ayah, aku baru saja mendapat kabar bahwa pada hari pertama Sui mengambil alih bisnis pusat medis Xinghuang, dia mengusir semua pelayan keluarga kita. Bukankah ini tamparan di wajah keluarga kita? Berkata dengan marah. Dia adalah putra Wen Changqing, dia berusia 19 tahun dan penuh semangat.
Dia memiliki tingkat budidaya pemurnian daging di alam pergerakan darah. Dalam setengah tahun, dia akan pergi ke King Heswood Mansion untuk berlatih. Saya tidak menyangka limbah ini begitu kejam. Wen Changqing mengerutkan kening dan berkata, di mana dia sekarang? Wen Jieyuan berkata, dikatakan bahwa dia menetap di rumah berhantu di belakang pusat medis Xinghuang. Mata Wen Changqing berubah menjadi aneh, dan kerutannya mengendur. Jika itu masalahnya, kita tidak perlu melakukan apapun. Saya khawatir yang kalah tidak akan selamat malam ini. Mengapa? Wen Changqing mengenang, 9 tahun yang lalu, sebuah tragedi terjadi di rumah berhantu itu. Seorang dokter dan 2 apoteker yang tinggal di sana semuanya meninggal secara tiba-tiba dan misterius dalam semalam. Klinik medis Xinghuang kami. Saya menghabiskan banyak uang untuk menyewa seorang pendeta Tao keliling yang terkenal. Nama orang ini adalah Wu Ruokyu. Ketika dia memasuki rumah hantu dan melihatnya, dia berkata bahwa ada hantu ganas yang menempel di sumur di sebelah pohon belalang tua. Menurut Tao Wu, tidak ada yang bisa menyerah kecuali dia memiliki kultivasi tingkat master. Punya hantu itu. Mendengar ini, Wen Jieyuan terkejut dan berkata, apa yang terjadi selanjutnya? Wen Changqing berkata, Taois Wu meminta saya untuk menempa sejumlah rantai dan menutup sumur dengan rahasia aneh teknik. Dia bangkit dan berkata bahwa selama tidak ada orang hidup yang tinggal di halaman itu, hantu itu tidak akan pernah muncul lagi. Ketika Wen Jieyuan mendengar ini, dia tiba-tiba mengerti, jadi, Sui hanya perlu tinggal di sana. Tempat malam ini. Jika kamu tinggal di rumah berhantu, kamu pasti akan mati. Wen Changqing tertawa, seharusnya begitu. Tahun ini, saya tidak pernah mengerti mengapa wanita tua itu bersikeras agar Ling Zhao menikahi Sui ini tidak peduli apa jika Sui meninggal. Itu adalah hal yang baik untuk keluarga Wen kita. Wen Jieyuan mengangguk berulang kali dan berkata, ya, sepupu Ling Zhao akan menjadi murid Grandmaster. Dengan status seperti itu, bagaimana dia bisa menjadi seperti itu Sui yang tidak berguna itu? Cocok. Selama dia mati, itu akan menjadi hal yang baik untuk sepupu Ling Zhao. Ekspresi Wen Changqing tiba-tiba menjadi serius dan berkata, masalah ini tidak boleh dibocorkan kepada orang lain, kalau tidak kita tahu rumah pembunuh itu. Ada. Jika ada masalah, jika Anda tidak mengingatkan Sui, Anda pasti akan terlibat. Wen Jieyuan tersenyum dan setuju, saya mengerti, itu berarti dia akan bunuh diri. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa pusat medis Xinghuang begitu mudah didapat? Orang yang membunuhnya, Sui, seharusnya adalah ibu mertuanya Qin King. Wen Changqing memarahi, jangan sombong, itu bibi ketigamu, Ibu Ling Zhao, ingatlah untuk menjadi lebih hormat di masa depan. Wen Jieyuan tidak setuju. Dia mengangguk. Malam berangsur-angsur turun. Klinik medis Xinghuang tutup setelah hari yang sibuk. Di halaman, Sui sedang duduk sendirian di kamar, bernapas dan bermeditasi. Qi dan darah mengalir ke seluruh tubuhnya, terus-menerus meremas fasia tubuhnya. Ini adalah metode menakjubkan pada pemurnian tendon tingkat ketiga di alam penggerak darah. Yang disebut pemurnian otot adalah dengan menggunakan Qi dan darah untuk melunakkan fasia tubuh, menjadikannya sekuat tali busur dan selembut kapas, sehingga membuat tubuh sefleksibel musang. Dikatakan naik seperti anak panah, jatuh seperti angin, dan bergerak seperti musang, ia dapat melakukan hal-hal yang sulit dilakukan oleh orang biasa. Inti dari semua ini adalah pelatihan. Setelah fasia dilatih, kekuatan seluruh tubuh akan meroket. Dalam praktek pergerakan darah, telah diketahui sejak zaman dahulu bahwa memurnikan kulit dan daging itu mudah, tetapi menghaluskan otot dan tulang itu sulit. Darah. Setelah sekian lama, Sui berdiri dari meditasinya dan meminum secangkir teh ginseng yang telah disiapkan dalam satu tegukan. Merasakan kekuatan mendidih yang menghangatkan seluruh tubuhnya, mau tak mau dia menantikan aksi malam ini. Sejak reinkarnasinya, dia tidak pernah benar-benar bertarung dalam arti sebenarnya. Siapa sangka lawan pertama mungkin adalah hantu. Selanjutnya, Sui mengambil pedang anyaman dan kayu persik yang diikat, berjalan keluar ruangan, memindahkan kursi bambu, dan duduk dengan santai di depan tangga batu. Bundel dahan pohon willow telah direndam dalam darah ayam selama beberapa jam, dan daun serta dahan pohon willow yang hijau sedikit berlumuran darah. Saat dipegang di tangan, tampak seperti cambuk yang lembut. Pedang Taomu disandarkan di sisi kursi bambu oleh Sui. Ketika dia benar-benar perlu menghunus pedangnya, itu berarti dia perlu mengambil tindakan. Di alam pertumpahan darah lainnya, bahkan jika aku bertemu hantu biasa, aku khawatir aku tidak akan menjadi lawanku. Namun, aku pernah bertarung dengan Raja Hantu Siming di kehidupanku sebelumnya. Dia bersedia mengakuinya. Kalah dan dengan patuh memberiku salinan Sutra Shuro 10 arah berikan padaku, dikatakan sebagai kitab tertinggi di mata seorang pembudidaya hantu. Sui duduk di sana, pikirannya berpacu. Angin malam bertiup, dan langit semakin gelap.
Saat itu hampir pagi, dan lampu di jalan-jalan kota Guangling padam satu demi satu, dan kegelapan bagaikan air pasang membanjiri bumi. Seluruh kota tampaknya telah mereda dari kegembiraan dan tertidur, hanya sesekali gonggongan anjing datang dari jauh. Langit tebal dengan awan gelap malam ini menghalangi bintang-bintang. Di halaman tempat Sui berada, hanya ada satu lilin yang berkelap-kelip di dalam ruangan, yang tampak redup dan redup melalui kertas jendela. Sambil memegang anyaman di tangannya, dia duduk diam sendirian di kegelapan malam, tidak tergesa-gesa, tenang dan tenteram. Hanya ada sedikit harapan di sepasang mata itu. Tiba-tiba dahan pohon belalang tua di halaman bergoyang dan dedaunan berdesir, seperti bisikan yang datang dari jauh dan dekat di malam hari. Di satu sisi sumur kuno, rantai berkarat yang mengikat penutup lubang gat seperti sekelompok ular yang terbangun, bergesekan satu sama lain dan menggeliat, mengeluarkan suara meringkik seperti burung hantu malam, yang sangat memilukan. Udara tiba-tiba menjadi dingin, seperti gelombang dingin yang menyerang di tengah musim dingin, menusuk sumsum tulang. Gelombang. Di tanah, segera setelah semburan daun belalang yang berguguran berjatuhan, mereka terbawa oleh hembusan angin dan terbang di malam yang seperti tinta, seperti bayangan yang tak terhitung jumlahnya menari dengan liar. Jubah hijau Sui tertiup angin. Pupil matanya juga sedikit menyempit. Saat angin gelap meniup dedaunan yang berguguran, dia akhirnya bergerak. Dia mengangkat lengan kanannya dan menjentikkan pergelangan tangannya. Seikat batang pohon willow lembut dengan kilau samar berwarna darah tiba-tiba tegak dan dicambuk ke dalam kehampaan. Patah. Kedengarannya seperti guntur, meledak di malam hari.